Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami, Allah yang terus-menerus berbicara kepada kami, agar kami boleh menjadi umat-Mu yang taat dan setia kepadamu. Allah yang telah menghimpunkan kami dalam persekutuan yang kudus ini. Kami rindu biarlah Engkau boleh menyapa kami pribadi lepas pribadi, melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan ketika dibacakan, dan firman Tuhan yang dijelaskan. Kami berdoa biarlah hati kami boleh meluap-luap, dan firman Tuhan itu boleh disampaikan dengan hikmat surgawi, bukan untuk menyenangkan telinga kami, tetapi untuk mengubahkan pribadi kami menjadi serupa dengan Kristus, menjadi anak-anak yang taat dan setia, menjadi garam dan terang, bahkan menjadi saksi-Mu yang hidup, sehingga orang-orang di sekitar kami akan mengetahui siapa Allah yang kami sembah, dan mereka mau mengikutinya. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, di dalam kekuatan Roh Kudus-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita baca diambil dari 2 Raja-Raja pasal 23. 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai 15. Izinkan saya menggunakan teks dari Alkitab terjemahan baru yang pertama. 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Pembaharuan yang dilakukan Yosia. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan, dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyerah dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan ke luar kota Yerusalem, ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ, dan ditumbuknya halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya lah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyerah. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda. Lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban, dari Geba sampai Beersheba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka.
Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinon, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan, dekat bilik Natan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping, juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mesbah-mesbah yang ada di atas soto tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mesbah-mesbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana. Lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo Raja Israel untuk Ashtoreth, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkon, dewa kejijikan sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Juga mesbah yang ada di Betel, bukit pengorbanan, yang dibuat oleh Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa. Mesbah dan bukit pengorbanan itu pun dirobohkannya, dan batu-batunya dipecahkannya. Lalu ditumbuknya halus-halus menjadi abu, dan dibakarnyalah tiang-tiang berhala. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Tema kita reformasi Yosia. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tahun berapa era reformasi dimulai di Indonesia? Ingat ya? Nah, tahun 1998. Apa tandanya? Tandanya, lengsernya, ya Presiden RI yang sudah berkuasa selama 32 tahun. Ini lulus ya semua. Kira-kira tanggal berapa itu? Lengsernya Presiden. Ya, tanggal 25, tanggal berapa? 21 Mei. Ya, 21 Mei. Nah, lalu digantikan oleh siapa? B.J. Habibie. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, yang masih ingat ya pada waktu terjadi reformasi itu, kita semua bangsa Indonesia, kebanyakan masyarakat tentu sangat bersukacita ya, dan sangat memiliki pengharapan optimis yang luar biasa bahwa akan terjadi sebuah perubahan yang menyeluruh ya di segala bidang kehidupan. Tapi nyatanya sekarang sudah berapa tahun? 25 tahun ya. Ya 25 tahun paling enggak ya. Pertanyaan kita, apakah reformasi itu sudah terjadi di seluruh bidang kehidupan? Sudah? Ya, belum. Ya, yang jelas bahwa kita harus menerima ada begitu banyak perubahan ya. Ada begitu banyak hal yang baik yang sudah bisa kita nikmati sampai saat ini paling tidak ya. Tetapi kita tahu dan kita sepakat bahwa ternyata ada bidang-bidang yang belum tersentuh ya dengan menyeluruh, belum mengalami pembaharuan, terutama dalam bidang apa Bapak? Nah, dalam bidang di gereja ya. Jadi orang tidak bisa melaksanakan ibadahnya seturut dengan agama dan keyakinannya gitu ya. Ya, masih ada pembatas-pembatasan,
Ada orang baik pribadi maupun kelompok ya dengan terang-terangan bisa membatasi, bisa melarang orang. Jangankan yang namanya gereja ya, ibadah di rumah, tapi mendirikan saja sekolah jadi masalah ya. Ada yang tahu sekolah apa yang terakhir ini lagi viral? Karena sekolah itu Kristen, Gamaliel ya, sekolah Gamaliel itu aja bisa jadi masalah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih, bahwa betul pembaharuan belum menyeluruh, bahkan kita masih melihat juga harapan yang besar bahwa korupsi di Indonesia itu bisa dapat terkikis habis sampai di akar-akarnya. Tapi nyatanya sampai saat ini masih saja kita temukan bagaimana korupsi, bagaimana penyimpangan jabatan itu bisa menjadi sangat kental. Begitu juga gap, kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin masih bisa kita temukan. Dan saat ini dengan begitu mudah orang bisa mempertontonkan kekayaan, mobil dan segala fasilitas yang dia miliki ya, sementara di sudut kota, kampung yang lain kita menemukan orang-orang yang mengalami kesulitan di dalam mencukupkan kebutuhan hidup mereka sehari lepas hari. Kita juga melihat keteladanan para pemimpin, tidak hanya pemimpin sekuler, pemerintahan, tapi juga pemimpin-pemimpin yang gereja, agama, ya, integritas mereka, kejujuran sangat mengecewakan. Loyalitas dalam rangka nafsu kekuasaan saat ini kita dengan mudah bisa menyaksikan orang dengan begitu cepat berpindah partai, ya, begitu cepat karena ya nafsu kekuasaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, selaku umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, memang di tengah-tengah situasi kondisi yang seperti itu kita tidak boleh kehilangan rasa optimis, kita tidak boleh kehilangan pengharapan. Kita bahkan didorong terus-menerus bahwa di tengah-tengah situasi kondisi yang buruk seperti ini, kita harus tetap ya menjadi saksi Tuhan. Kita harus tetap menunjukkan hidup kita, diri kita sebagai pengikut Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, di sisi lain juga kita diingatkan untuk terus-menerus mengupayakan reformasi, perubahan, pembaharuan di dalam gereja, di dalam beriman kita, seperti yang dilakukan oleh Raja Yosia, khususnya di bidang kerohanian, spiritual, baik di tengah-tengah keluarga maupun dalam masyarakat. Bapak Ibu Saudara yang kasih, itulah yang menjadi pergumulan kita pada saat ini, permenungan kita. Kita berjumpa dengan sang tokoh Raja Yosia, Raja Yehuda Selatan. Dia hidup antara tahun 650 sampai 620 sebelum Kristus. Ya. Dia usianya masih muda, 8 tahun. Ya. 8 tahun dia sudah naik takhta. Ya, sekarang kan ada ya wali kota yang dipeributkan gitu ya, gara-gara MK gitu ya. Kecuali pernah menjadi kepala gitu ya. Ini 8 tahun. Tapi memang sistem pemerintahan berbeda, Bu ya. Kita nggak bisa protes karena sistem pemerintahan pada waktu itu monarki. Monarki sehingga pemerintahan turun-temurun dari raja kepada putranya dan seterusnya bisa menjadi raja pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menarik dan yang penting di sini adalah Raja Yosia ini, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya. Nah, ini menarik. Pertanyaannya, apakah pada waktu usia 8 tahun dia sudah hidup benar ya? Tapi yang jelas ada informasi bahwa pada usia 16 tahun dia mulai getol untuk mencari Tuhan dan juga hidup seperti Daud. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, sebuah pertanyaan kecil bagi kita para pemimpin, Bapak pemimpin gereja, pemimpin rumah tangga juga ya. Nah, mungkin pertanyaannya apa yang kita harapkan terjadi
terjadi pada umat Tuhan, di mana Tuhan mempercayakan kita untuk memimpin mereka. Apa yang kita harapkan terjadi pada umat Tuhan? Ini para pemimpin ya. Tidak hanya di gereja, juga pemimpin di rumah juga ada gitu ya. Tentu kita berharap seperti Yosia, bukan? Apalagi sebagai pemimpin Kristen, kita berharap agar umat yang kita gembalakan, agar anggota keluarga yang hidup bersama dengan kita, mereka juga mau takut akan Tuhan, percaya pada Tuhan, mau mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Juga pada keluarga ya, tentu kita berharap agar supaya anak-anak kita, keturunan kita, mereka mau percaya kepada Tuhan, mereka mau hidup benar di mata Tuhan. Wah, hidup benar di mata Tuhan. Itu harapan kita atau tidak, saya nggak tahu gitu ya. Apakah itu menjadi harapan kita bersama ya, baik sebagai pemimpin di jemaat maupun sebagai pemimpin di dalam keluarga ya. Atau dengan kata lain, apakah selaku umat Tuhan kita mau mencari Allah dan dari para pemimpin kita? Wah, ini luar biasa. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang ditanyakan, wah saya mau mencari Allah ya, Allah para pemimpin, ini luar biasa. Leluhur kita. Itu berarti pewarisan nilai-nilai rohani itu bisa berjalan dengan baik. Begitu juga anak-anak, saya mau mengikuti Allah orang tua saya. Nah, dengan demikian, seringkali suka dalam pertanyaan-pertanyaan di ketika percakapan untuk anggota jemaat, calon anggota jemaat itu pertanyaannya, ya karena papa mama saya sudah Kristen. Kenapa memilih gereja Kristus? Ya karena mereka sudah jadi anggota gereja Kristus. Bahkan oma, opa, engkong, emak sudah jadi anggota gereja Kristus. Jadi ya secara sederhana kita bisa melihat pewarisan nilai-nilai, bukan gereja Kristusnya, tapi nilai-nilai keimanannya itu berjalan dengan baik. Tapi pertanyaan, apakah semua seperti itu? Apakah semua berjalan mulus seperti itu? Rasanya kita masih menemukan ada anggota jemaat yang kemudian meninggalkan gereja oleh karena mereka tidak respect, oleh karena mereka melihat bahwa kita sebagai pemimpin menjadi batu sandungan buat mereka, sehingga kemudian mereka pergi meninggalkan gereja. Ada juga anak-anak kita yang tidak lagi sejalan dengan kita, bertentangan, mereka memilih dalam kebebasan mereka menganggap bahwa saya lebih baik ya percaya kepada Tuhan yang lain. Saya nggak tahu apa pernah saya sampaikan, seorang dosen yang sangat terkenal dari sisi pengembalaan ya, konseling, dia sangat kecewa, dia terpuruk oleh karena apa? 2 anaknya pergi ke Amerika, dan sampai di Amerika mereka sekolah di sana, lalu kemudian mereka memberikan kabar, walaupun perginya berbeda, mama papa saya nggak mau lagi percaya Tuhan Yesus, kami tidak percaya kepada Tuhan, karena ternyata jika dibandingkan orang Kristen dan orang-orang ateis yang tidak percaya Tuhan, masih lebih baik daripada orang-orang ateis. Wow, itu tantangan yang kita hadapi ya. Dia bergumul. Pada akhirnya setelah berbulan-bulan berkomunikasi dan seterusnya, sampai dia mau mengatakan, saya tidak akan lagi jadi dosen, saya tidak akan lagi mau jadi pendeta. Tapi di saat-saat dia putus asa, Tuhan menolong dia. Anaknya yang paling tua kembali mau percaya Tuhan. Ya, yang kedua masih belum sampai sekarang. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita melihat kondisi real yang seperti itu. Dan moga-moga tidak terjadi dalam rumah tangga Kristen di Gereja Kristus Kartini. Kalau itu terjadi, mari kita mau belajar seperti apa yang kita saksikan lewat Yosia. Tidak ada kata terlambat. Dia sebagai seorang pemimpin, dia harus mengambil sebuah keputusan. Dia harus mengambil sesuatu yang luar biasa untuk mengubah, untuk mempengaruhi umat Israel yang selama ini sudah dibiasakan. Bahkan tidak hanya dibiasakan, selama ini telah menyimpang,
Sementara para raja, para pemimpin, para imam dan sebagainya, mereka diam. Mereka tidak melakukan apa-apa. Dan kehadiran Yosia merupakan suatu kehadiran yang memang Tuhan rancangkan. Walaupun dia masih muda, di dalam sejarah Israel dia dipandang sebagai raja yang hampir sama dengan Raja Daud. Salah satu raja terbesar dalam sejarah Israel. Dia mendapatkan tempat khusus di hadapan Tuhan dan juga di hadapan umat. Dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 5 dan juga 23 ayat 25 mengatakan bahwa sebelum dan sesudah Yosia, tidak ada raja yang seperti dia yang berbalik kepada Tuhan. Yosia mendapatkan pujian khususnya karena caranya berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatannya. Sesuai dengan segala isi Taurat. Dan sesudah dia, tidak ada lagi yang bangkit seperti dia. Luar biasa sosok kita saat ini. Di sini kita belajar bahwa Yosia bukanlah orang suci, tanpa cacat. Bukanlah orang yang tanpa dosa. Dia adalah sama dengan kita manusia. Tetapi dia menggunakan setiap kesempatan ketika dia diizinkan Tuhan untuk kembali kepada Tuhan. Dia melepaskan, meninggalkan dosa-dosanya. Dan Tuhan mencari, Tuhan yang berdaulat mencari saya dan saudara-saudara. Sadar bahwa kita adalah orang berdosa. Kita juga seringkali melakukan kesalahan. Sama seperti Yosia, dia kemudian menggunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada untuk mau datang kepada Tuhan. Tapi tidak itu saja. Kita bisa melihat bahwa Raja Yosia menjadi salah satu raja Israel yang sangat terkenal dan menjadi teladan terutama karena tindakan-tindakannya yang berani. Dia tidak hanya mengalami sebuah perubahan hubungan yang intim dengan Tuhan, tetapi juga dia memikirkan orang lain, dia memikirkan masyarakatnya, dia memikirkan umat Israel. Karena itu dia melihat apa yang telah menghalangi mereka memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Ternyata itu warisan dari para pemimpin, para leluhur yang tidak mengasihi Tuhan, yaitu melakukan penyembahan Allah. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Yosia tampil menjadi seorang yang melakukan tindakan-tindakan yang radikal, bahkan mungkin tindakan-tindakan yang melawan arus. Dan itu semua dia lakukannya bukan karena keinginan dan kemauannya, tetapi karena Tuhan. Tuhan memakai dia, Tuhan menggerakkan dia untuk melakukan reformasi. Buktinya kita bisa melihat bahwa dia membersihkan Yehuda, Yerusalem dari segala bentuk penyembahan. Tidak hanya penyembahannya, tapi juga pada peralatan yang digunakan. Terlalu banyak yang sudah kita dengarkan. Yang jelas bahwa segala sesuatu peninggalan dari penyembahan-penyembahan zaman dulu itu dihancurkan, dihabisi, ya. Bahkan tulang-tulang para imam penyembah berhala pun dibakarnya. Tidak ada yang tersisa. Dia juga melakukan reformasi dalam peribadahan Yehuda. Dia melakukan berbagai langkah yang mendasar. Tidak hanya memperbaiki bait Allah, tidak hanya menyediakan semacam gereja yang layak, yang pantas umat untuk beribadah, tetapi dia juga mengingatkan kembali, sudah sekian lama mereka tidak melakukan Paskah, sudah sekian lama mereka tidak mengingat akan apa yang Allah lakukan melalui Musa, yaitu membebaskan mereka dari Mesir. Dan saat itu mereka melakukan Paskah. Tidak hanya para pemimpin, tapi semua orang melakukannya. Bapak Ibu bisa bayangkan sebuah kebiasaan yang sangat-sangat rohani yang telah ditinggalkan oleh umat Israel. Sekarang mereka bisa makan Paskah bersama-sama.
hati mereka tentu meluap dengan kegembiraan, dengan penghayatan yang luar biasa. Pada akhirnya mereka masih bisa. Ibarat kita waktu setelah pandemi COVID, walaupun masih malu-malu, kita mulai membuka dengan menerapkan begitu banyak prosedur, sampai pada akhirnya sekarang ya kita bisa bebas. Luar biasa. Kita datang pada Tuhan bebas. Dan suasana itulah yang terjadi ketika Raja Yosia melakukan reformasi. Umat Tuhan boleh kembali lagi datang pada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, pada masa kini dan nanti, mungkin kita tidak banyak lagi menemukan tiang-tiang berhala, patung-patung, mesbah-mesbah, bukit-bukit penyembahan, yang biasa meja abu, ya, karena sebagian besar dari kita barangkali di rumah sudah nggak ada dapur abu, apalagi meja abu, ya, sudah nggak ada, barangkali sudah hilang, ya, tapi mungkin ada anggota keluarga kita yang masih memelihara itu, ya, masih memelihara barang seperti itu, ya, dan juga hal-hal yang lain, ya, kita barangkali tidak lagi. Tetapi iblis tidak pernah berhenti. Iblis tidak pernah diam, dia terus bekerja dengan segala macam cara, karena dia pinter, dia licik, dia menghadirkan bentuk-bentuk penyembahan baru, tidak lagi dalam bentuk-bentuk penyembahan yang jadul zaman dulu, tapi yang baru, ya, yang baru. Seorang penulis Kyle Idleman dalam bukunya Ilah-ilah dalam Peperangan yang diterbitkan oleh Perkantas Jawa Timur, dia menyebut ada 3 kelompok ilah pada zaman ini. Kelompok yang pertama dia katakan terkait dengan kesenangan duniawi. Kesenangan duniawi dia menyebutkan itu Allah dalam huruf kecil, Allah makanan, Allah seks, Allah hiburan. Itu ilah yang baru, ilah modern. Lalu kemudian kekuasaan. Wah, ini sekarang sedang dipertontonkan 2023-2024. Allah kesuksesan, Allah uang, Allah prestasi, Allah pengaruh dan sebagainya. Kemudian yang ketiga cinta Allah dalam tanda petik, Allah cinta romantis, Allah keluarga, Allah keakuan, kesombongan. Nah, mungkin dari cinta romantis itu bisa free, ya, hubungannya bisa bebas dengan siapa saja, ya, tidak hanya laki-laki dengan perempuan, tapi bisa laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan bisa tidak hanya 1 orang, tapi 1 dengan 2 orang, dengan 3 bahkan berjemaah, ya, itu yang dia soroti, bahwa ada ilah-ilah zaman sekarang ini yang terus hadir di tengah-tengah kehidupan kita, yang mencoba untuk membawa kita meninggalkan Tuhan, memangkirkan Tuhan, dan menghadirkan yang baru, yang canggih dan sulit untuk kita lepaskan dalam genggaman kita, karena dia ada setiap saat, kapanpun kita mau. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, berhala-berhala baru mesti kita lawan, mesti kita perangi. Sadari bahwa itu ada dan sekarang ada yang sedang menggeser Tuhan dari kehidupan kita. Mereka menjadi yang utama. Contoh yang paling sederhana adalah penggunaan komputer dan internet, handphone, dan alat-alat komunikasi lainnya. Dunia sosial media memanjakan kita. TikTok, wow, luar biasa. Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Hadir, menyita kita. Tapi syukur sih, tidak juga boleh dilarang ya. Karena di dalam situ banyak khotbah, banyak ceramah, banyak nasihat-nasihat rohani. Ya, kita juga menikmatinya. Tapi jangan semua itu kemudian menggeser. Gara-gara, sudahlah, ada beberapa jemaat, sudahlah, banyak khotbah sekarang. Kita bisa beribadah di rumah, di mana saja, di mobil, di mana saja. Karena ada semua itu, kita melupakan unsur komunitas, community, kita lupa. Kita tidak lagi mau bersatu bersama-sama. Nah, padahal kisah para Rasul 2 dan kisah Rasul 4 itu kunci dan rahasia terjadi kebangunan rohani, pekerjaan
pekerjaan Tuhan menjadi luas, itu karena mereka berkumpul. Mereka berkumpul. Oh, kita secara pribadi bisa melakukan apa saja, tetapi yang Tuhan panggil, kita harus berkumpul, bersatu dalam sebuah komunitas, karena di sanalah Allah mau bekerja menolong kita. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu lewat firman Tuhan yang kita pelajari saat ini, Yosia telah melakukan tugasnya sebagai pemimpin gereja, sebagai orang tua, sebagai jemaat, sebagai anak-anak. Mari kita sama-sama menyadari bahwa ada begitu banyak ilah-ilah modern yang datang, yang hadir. Kita harus perangi, harus memeranginya. Dan kita tidak bisa memeranginya dengan kekuatan dan kemampuan kita. Memeranginya dengan ajaran-ajaran yang benar. Kita hanya baru bisa melakukannya jikalau kita melekat, dekat, memiliki hubungan dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri melakukan reformasi dalam ibadah. Dia mengatakan akan tiba saatnya orang tidak lagi menyembah Allah di atas gunung, tidak lagi menyembah Allah di Yerusalem, tempat bait Allah, tapi orang akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Dengan kata lain, penyembahan-penyembahan kita tidak hanya terbatas dalam gereja, tetapi di mana saja. Ketika kita mau hidup dalam tuntunan Roh Kudus, ketika kita mau hidup di dalam kebenaran, menghidupi kebenaran, menjadikan Allah di dalam Kristus yang adalah kebenaran sejati dalam kehidupan kita. Dengan demikian maka kita akan mudah untuk menepis, hikmat Tuhan akan menjadi bagian kita, dan kita akan dapat tahu, oh ini sesuatu yang telah menyingkirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus memperbaiki. Nah, Bapak Ibu, panggilan gereja, panggilan orang tua, panggilan umat Tuhan, panggilan anak-anak, panggilan kita semua. Marilah kita terus melihat, melakukan introspeksi diri. Apakah selama ini masih ada ilah-ilah, masih ada Allah-Allah dalam tanda petik yang kemudian menggeserkan Tuhan. Padahal Tuhan ingin memberkati kita, dan tidak hanya memberkati kita, Dia mau bekerja bersama kita untuk menghadirkan sebuah kehidupan yang lebih baik, baik di Gereja Kristus Kartini, masyarakat Bogor, Indonesia, dan dunia ini. Kita juga dipanggil untuk menjadi pewaris kebenaran Allah kepada orang-orang yang kita cintai maupun orang lain yang diizinkan Tuhan bertemu dengan kita setiap hari. Kiranya hanya Tuhan Yesus menjadi pusat penyembahan kita. Berkat dan anugerah Allah Bapa senantiasa membangun kita umat Tuhan maupun generasi penerus yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan senantiasa hidup mencari Allah yang benar. Amin. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mempertemukan kami dengan Raja Yosia yang masih muda, tetapi dia berani mengambil keputusan untuk tidak mengikuti cara hidup, cara beragama, cara memerintah raja-raja, orang-orang, para pemimpin Israel sebelum dia. Tapi sebaliknya dia mau mencari Tuhan. Dia mau hidup taat kepada Tuhan. Dan tidak hanya itu saja, tapi dia juga mau bertindak untuk menyingkirkan segala sesuatu, baik yang ada padanya yang diwariskan oleh para leluhurnya, maupun kepada umat, kepada masyarakat yang dipimpinnya, baik dalam kerajaan Yehuda maupun Yerusalem, agar mereka meninggalkan Allah buatan manusia dan mencari Tuhan, menempatkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa biarlah sebagai pemimpin gereja, pemimpin keluarga, sebagai umat Tuhan, sebagai generasi penerus, biarlah kami boleh bersatu hati, satu tekad Tuhan mampukan dalam anugerah untuk hanya mencari Tuhan, menyembah Tuhan, Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus. Amin.